Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dan adik-adik semuanya, jumpa lagi bersama saya, Agustina. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Oke, terima kasih. Apa kabar kalian semua? Dimanapun kalian berada, semoga sehat dan bahagia selalu ya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai materi pembelajaran pada kelas 4 SD, tema 4, tentang berbagai pekerjaan pada subtema 1, yaitu jenis-jenis pekerjaan dalam pembelajaran ke-1. Oke, nggak usah banyak basa-basi, mari kita lanjut menyimak video pembelajaran berikut ini. Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Iya, sehat semua ya? Ya, hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semua? Oke, rajin ya anak-anak ibu. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dan dapat diterima oleh siswa dengan baik. Oke, Ibu pimpin doanya ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Ya, hari ini kita mau belajar tentang sumber daya alam. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa dapat mengetahui dan mengenal jenis sumber daya alam serta pemanfaatan sumber daya alam bagi lingkungan sekitar. Siswa dapat mengetahui bagaimana upaya melestarikan sumber daya alam di lingkungan sekitar. Dan siswa juga dapat menyebutkan jenis-jenis sumber daya alam beserta contoh-contoh yang ada di lingkungan sekitar. Nah, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Iya, sumber daya alam adalah semua yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, itulah tadi yang dimaksud dengan sumber daya alam. Nah, sekarang sudah paham ya apa itu pengertian dari sumber daya alam itu sendiri. Nah, sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita adalah seperti tanah, air, tumbuhan atau pohon dan juga hewan. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan gambar-gambar yaitu sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu harus dilestarikan supaya tidak merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya yang berada di lingkungan sekitar kita. Itu ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari apa saja manfaat dan bagaimana upaya kita untuk melestarikan jenis sumber daya alam tersebut yang tadi ada tanah, ada air, ada pohon atau tumbuhan dan juga hewan. Nah, di sini Ibu telah menyiapkan gambar yang pertama yaitu ada jenis sumber daya alam yang pertama yaitu adalah tanah. Nah, ini adalah gambar tanah ya anak-anak. Nah, jika kurang jelas seperti gambar seperti ini ya. Nah, ini adalah tanah. Nah, apa sih manfaat dari tanah? Ada yang tahu? Iya. Manfaat dari sumber daya alam tanah ini adalah, ya, siapa yang tahu? Ya, yang pertama yaitu ada untuk menyerap air sebagai habitat hewan tanah, sebagai lahan pertanian, dan juga sebagai sumber mata air sumur. Iya, itu tadi adalah manfaat dari sumber daya alam tanah, ya anak-anak. Nah, bagaimana sih upaya kita melestarikan tanah agar tidak rusak yang dapat kita lakukan? Iya, upaya melestarikan tanah ini adalah dengan cara apa nak? Iya, tidak membuang sampah sembarangan dan juga kita melakukan penanaman tanaman ya dan juga tidak menggunakan pupuk kimia agar tanahnya tidak rusak. Dan selanjutnya ada SDA air. Nah, iya. Manfaat air ini ada yang tahu? Yang sering kita gunakan sehari-hari ya. Iya, yaitu ya seperti untuk mandi, untuk mencuci, untuk minum, untuk habitat hewan air dan juga untuk perairan lahan
pertanian. Nah, bagaimana cara kita melestarikan air ini? Upaya yang bisa kita lakukan? Iya, yang pertama yaitu tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang limbah kimia, dan juga tidak memakai air secara berlebihan. Nah, itu adalah upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan air. Nah, yang selanjutnya itu ada sumber daya alam tumbuhan atau pohon. Nah, seperti gambar ini ya, Nak. Ada yang tahu nggak manfaat dari sumber daya alam tumbuhan atau pohon ini? Iya. Manfaat dari sumber daya alam tumbuhan atau pohon ini yaitu sebagai penampung air hujan, penahan erosi, dan juga sebagai bahan bangunan. Apa saja sih upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan tumbuhan atau pohon ini? Ya, yang pertama yaitu kita dapat melakukan tebang pilih pohon dan tidak menebang pohon sembarangan dan melakukan penanaman pohon agar pohon tidak gundul dan hutan tidak erosi. Begitu ya. Nah, yang selanjutnya yang terakhir yaitu ada sumber daya alam hewan. Nah, ada yang tahu hewan ini manfaatnya untuk apa saja, Nak? Iya, yang pertama sebagai sumber pangan, sebagai usaha peternakan, sebagai usaha perikanan, dan juga sebagai hiasan, dan masih banyak lagi yang lainnya ya, Nak ya. Nah, bagaimana sih cara kita sebagai manusia untuk melestarikan supaya hewan di bumi ini tidak punah, dan khususnya di lingkungan sekitar kita ya? Iya. Nah, upaya yang dapat kita lakukan adalah seperti tidak memburu hewan secara liar, dan juga kita harus melakukan perkembangbiakan. Nah, agar tidak terjadi sesuatu yang diinginkan ya. Nah, anak-anak, jadi itulah tadi sumber daya alam beserta jenis dan manfaat dan upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan agar sumber daya alam tidak punah dan selalu baik dan bagus ya di sekitar lingkungan kita. Nah, tadi ada 4 contoh jenis sumber daya alam yang berada di lingkungan kita. Yang pertama tadi ada tanah, ada air, ada tumbuhan atau pohon, dan juga yang terakhir ada hewan. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan beri tugas kalian ya untuk per kelompok. Nah, sekarang Ibu bagi kalian menjadi 3 kelompok. Di sini Ibu akan memberikan kalian tugas untuk berdiskusi bersama teman-teman kelompok kalian masing-masing ya. Nah, di sini silakan kalian buka LKPD yang telah Ibu siapkan tadi, yang telah Ibu kasih. Buka bagian yang ayo berdiskusi. Nah, di sana kan ada tugas membuat peta pikiran. Nah, kalian diskusikan bersama teman-teman kalian. Di sana ada tugas yaitu mengapa menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam itu penting. Nah, kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Lalu, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan ya. Nah, Ibu beri waktu. Bagaimana, Nak? Sudah selesai mengerjakannya? Sudah ya. Nah, jika sudah, oke, kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu ya. Ya, silakan perwakilan kelompok 1 maju. Nah, baiklah, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Iya. Nah, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Bagaimana, Nak? Apakah hasil diskusi dari kelompok 1 benar? Iya, benar semua ya. Nah, silakan tepuk tangan, beri aplaus kepada kelompok 1. Nah, oke, kelompok 1 silakan duduk ya. Nah, selanjutnya perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Iya, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 2 ya. Bagaimana anak-anak? Apakah teman dari kelompok 2 ini benar hasil diskusinya? Iya, jika benar tepuk tangan dulu, beri aplaus. Oke, silakan duduk. Nah, yang selanjutnya yang terakhir yaitu kelompok 3. Nah, silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Nah,
Iya, terima kasih. Betul nggak anak-anak dari presentasi hasil diskusi kelompok 3? Betul? Iya, tepuk tangan beri aplaus dulu kepada kelompok 3. Silakan duduk. Nah, jadi dari kelompok 1 sampai kelompok 3 itu sudah benar semua ya hasil diskusinya. Berarti anak-anak ibu semuanya sudah paham dan mengerti tentang pembelajaran pada hari ini. Nah, Ibu harap bisa kalian terapkan di rumah ya kepada lingkungan sekitar kalian masing-masing ya. Nah, sampai di sini jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita simpulkan sama-sama ya pembelajaran pada hari ini. Jadi, kesimpulan pada hari ini yaitu sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar sejahtera. Iya. Nah, sedangkan jenis-jenis sumber daya alam itu tadi terdapat 4 jenis. Yang pertama ada tanah, ada air, ada tumbuhan, dan yang terakhir ada hewan. Nah, itulah tadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak. Ibu harap pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, kalau begitu, kalau jika tidak ada lagi yang ditanyakan, kita berdoa, bersiap-siap untuk pulang ya. Oke, di sini Ibu yang pimpin doa ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, oke, baiklah. Itulah tadi pembelajaran pada hari ini. Jika Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Kepada Allah, Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.